Halo dan selamat datang kembali. Seperti biasa ya, kita akan coba gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Kita saring intisarinya biar Anda dapat pemahaman mendalam, tapi nggak sampai pusing gitu. Hari ini topiknya agak khusus nih. Kita mau eksplorasi soal demotivasi. Kenapa sih kok kayaknya gampang banget ya mematahkan semangat orang, apalagi di tempat kerja? Nah, sumber kita kali ini bab 1 dari bukunya Dan Ariely, Payoff. Judul babnya aja udah bikin penasaran. How to Destroy Motivation or Work as a Prison Movie. Kenapa gampang banget mendemotivasi orang? Jadi misi kita sekarang ini ya memahami faktor-faktor apa aja sih yang bisa menghancurkan motivasi itu menurut Ariely di bab ini dan apa dampaknya. Ini nyambung banget sama kutipan Viktor Frankl di awal bab. Hidup itu nggak pernah jadi tak tertahankan karena keadaan, tapi cuma karena kurangnya makna dan tujuan. Wah, dalam ya. Pengingat penting nih sebelum kita mulai. Oke, langsung aja yuk kita bedah barang pakar kita. Kita mulai dari sebuah cerita nyata yang diangkat Ariely. Coba Anda bayangkan, ada tim insinyur software isinya orang-orang pintar semua di sebuah perusahaan teknologi gede di Seattle. Mereka ini direkrut khusus buat proyek yang wah banget, inovatif gitu. Nah, tim ini kerja kerasnya bukan main, siang malam, sampai bertahun-tahun loh. Mereka curahin semuanya, waktu, tenaga bahkan, ya waktu pribadi juga dikorbanin. Bangga banget mereka sama hasilnya, prototipe yang udah hampir jadi. Mikirnya ini bakal jadi gebrakan waktu perusahaan. Terus kayak petir di siang bolong, CEO-nya tiba-tiba membatalkan proyek itu. Gitu aja, tanpa penjelasan yang cukup, tanpa bilang makasih gitu ke atas kerja keras mereka, gimana coba rasanya? Ya bisa ditebak lah ya, mereka langsung drop, hancur semangatnya, merasa kerja kerasnya itu sia-sia. Nanti kita lihat, ini nyambung banget ke tema film penjara di judul babnya itu. Nah, cerita sedih ini ya membawa kita ke inti argumen Ariely. Dia bikin serangkaian eksperimen pinter bareng Emir Kamenika dan Drazen Prelec. Yang pertama pakai mainan Lego Bionicle. Jadi peserta diminta ngerakit mainan ini terus dibayar. Tapi ada dua kondisi yang beda nih. Kondisi pertama namanya kondisi bermakna. Peserta dibayar per bionicle yang jadi, tapi bayarannya makin lama makin turun dikit. Misalnya yang pertama $2, kedua $1.89, gitu terus. Nah yang penting nih, bionicle yang udah jadi itu disimpan rapi sama penelitinya di bawah meja gitu. Seolah-olah hasil kerja mereka tuh dihargai dan bakal dipakai. Hasilnya, rata-rata di kondisi ini peserta ngerakit sekitar 11 bionicle. Dan yang menarik, yang emang dasarnya suka Lego, ngerakitnya lebih banyak lagi. Terus ada kondisi kedua, kondisi Sisyphus. Bayarannya sama persis, aturannya sama. Tapi, nah ini dia bedanya, beda fatal malah. Tiap kali peserta selesai ngerakit satu bionicle, penelitinya langsung ngebongkar mainan itu lagi di depan mata mereka, sebelum mereka mulai ngerakit yang baru. Gila kan? Nama Sisyphus ini dari mitos Yunani, raja yang dihukum dorong batu ke atas gunung, batunya gelinding lagi ke bawah, gitu terus selamanya. Di kondisi ini, pesertanya rata-rata cuma ngerakit 7 bionicle. Jauh banget kan turunnya? Ya, ini temuannya dalam banget sih. Turun dari 11 ke 7 itu kan ya jelas penurunan produktivitas ya. Tapi ada yang lebih mendasar lagi dan ini nih intinya, yaitu hancurnya kenikmatan intrinsik. Rasa puas karena udah berhasil bikin sesuatu tuh lenyap seketika. Kayak nggak ada gunanya gitu. Dan ini bagian yang paling bikin kaget ya. Di kondisi Sisyphus itu ternyata nggak ada hubungannya lagi antara orang yang suka Lego sama jumlah yang mereka rakit. Hilang sama sekali. Jadi orang yang tadinya seneng banget ngerakit Lego, jadi sama aja nggak termotivasinya kayak orang yang dari awal emang nggak suka. Usaha mereka benar-benar kerasa sia-sia karena ya itu tadi, dihancurin secara harfiah di depan mata. Ini persis kayak yang dirasain para insinyur di Seattle tadi kan. Kerja keras bertahun-tahun kayak dibongkar gitu aja, dibuang. Semua pengorbanan jadi hampa, nggak ada artinya. Wah, jadi bukan cuma soal angka produktivitasnya aja yang turun ya, tapi rasa puas, rasa bermakna dari pekerjaannya itu sendiri yang hilang total. Ngeri juga ya dampaknya. Tepat sekali. Rapuh banget ternyata rasa makna itu. Gampang hilang. Ariely ya, sampai pakai analogi film penjara, judulnya The Last Castle, buat ngegambarin poin ini. Ada adegan kan di film itu? Karakter Robert Redford, dia jenderal tapi di penjara. Dihukum mindahin batu-batu gede dari satu sisi halaman ke sisi lain.
Kerjanya berat banget dan kelihatannya ya nggak ada gunanya gitu. Tapi tahanan lain pada nontonin, malah nyemangatin. Pas dia akhirnya berhasil, wih pada sorak-sorai. Jadi kayak ada momen kebersamaan, momen pencapaian gitu di tempat yang suram itu. Tapi abis itu sipirnya yang kejam nyuruh dia mindahin lagi semua batu itu balik ke tempat semula. Langsung hilang momen kemenangan tadi. Rasa berhasilnya nguap gitu aja. Persis kayak Bionicle yang dibongkar tadi. Persis kayak Sisyphus. Pantesan aja ya insinyur Seattle tadi ada yang nyeletuk, jadi kita ini kayak kerja di film penjara aja. Metaforanya pas banget buat kerjaan yang kerasa sia-sia dan gak dihargai. Nah, untuk nguji bentuk demotivasi yang lebih halus lagi nih, Ariely bikin eksperimen lain. Tugasnya kali ini lebih monoton lagi. Cari pasangan huruf yang sama persis dan sebelahan di lembaran kertas penuh huruf acak. Bayarannya juga sama, makin lama makin turun per lembar yang selesai. Ada 3 perlakuan beda terhadap hasil kerja peserta. Kondisi pertama, diakui. Peserta nulis nama mereka di tiap lembar. Pas diserahin, penelitinya ngelihat lembar kerjanya itu, terus bilang, gitu, kayak nandain udah diterima, terus ditaruh di tumpukan. Nah, di kondisi ini, orang ternyata masih mau kerja sampai bayarannya turun lumayan rendah, sekitar 15 sen per lembar. Kondisi kedua, diabaikan. Peserta nggak nulis nama. Penelitinya ngambil kertasnya tanpa ngelihat sama sekali, langsung ditaruh di tumpukan gitu aja. Hasilnya, orang berhenti kerja jauh lebih cepat. Pas bayarannya masih sekitar 27,5 sen, udah pada males lanjut. Butuh bayaran hampir 2 kali lipat tuh biar mau lanjut, dibanding kondisi diakui tadi. Terus kondisi ketiga, dihancurkan. Mirip diabaikan, nggak pakai nama, nggak dilihat juga sama penelitinya, tapi kali ini penelitinya langsung masukin kertas kerja itu ke mesin penghancur kertas, shredder, di depan mata peserta. Nah, di sini orang berhenti pas bayarannya sekitar 29 sen. Nah, ini dia nih salah satu bagian yang paling bikin melongo dari bab ini. Coba deh perhatiin angkanya. 15 sen kalau diakui, 27,5 sen kalau diabaikan, terus 29 sen kalau dihancurkan. Beda antara diabaikan sama dihancurkan itu kan tipis banget ya. Secara statistik hampir nggak ada bedanya. Artinya apa coba? Ternyata cuma diabaikan aja hasil kerja keras orang, nggak dikasih pengakuan sedikit pun, itu efeknya hampir sama jeleknya sama ngehancurin hasil kerjanya secara fisik di depan mata. Gila nggak sih? Ini nunjukin betapa gampangnya ngebunuh motivasi itu. Cuma butuh sedikit banget. Sebaliknya, betapa kuatnya efek pengakuan sekecil apapun itu. Gumaman, sama lirikan sekilas tadi yang Ariely sebut keajaiban manusia itu, ternyata cukup bikin orang merasa usahanya dihargai. Jadi rela kerja lebih keras walau bayarannya lebih rendah. Pengakuan simpel itu ngasih makna ternyata. Betul sekali, pengakuan itu ya sekecil apapun seolah-olah memvalidasi usaha kita. Itu nyentuh kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk merasa dilihat, dihargai, dan merasa apa yang kita lakuin itu penting. Nggak cuma transaksi mekanis aja. Pas pengakuan itu hilang, ya motivasi langsung terkikis. Terus kenapa sih demotivasi model begini gampang banget terjadi di banyak kantor? Ariely bilang, akarnya itu dari pandangan kerja zaman industri dulu, yang sebenarnya udah usang tapi kok ya masih nempel aja. Pandangan yang dipopulerin sama Adam Smith, contohnya ke pabrik peniti itu loh. Kerja itu yang murni pertukaran aja. Tenaga ditukar sama upah. Makna dari kerjaannya sendiri dianggap nggak penting. Di modal ini kan efisiensi itu dewanya. Pekerja dianggap kayak, onderdil aja di mesin besar. Spesialisasi, terus pembagian kerja, jadi kerjaan dipecah jadi kecil-kecil banget, spesifik, diulang-ulang terus, itu dianggap kunci produktivitas. Motivasi manusia. Data Gallup yang dikutip Ariely itu kan nunjukin terus-terusan kalau mayoritas karyawan, contohnya di Amerika, itu merasa nggak terlibat atau disengage sama kerjaannya. Ini bukan cuma soal perasaan loh, tapi dampaknya nyata ke kinerja, ke inovasi. Beda banget sama pandangan ekonom kayak John Maynard Keynes yang bilang dorongan bisnis itu nggak cuma hitungan dingin, ada animal spirits katanya, ada semangat, ada motivasi lain selain duit. Coba deh Anda renungkan sebentar. Pernah nggak merasakan hal kayak gini di tempat kerja? Merasa kontribusi Anda kayak nggak kelihatan, atau kerjaan Anda cuma dinilai dari hasilnya aja, dari sisi transaksinya aja, tapi usaha atau makna di baliknya diabaikan? Atau mungkin pernah merasa kayak lagi ngerakit Bionicle yang udah tahu bakal dibongkar lagi. Ini pertanyaan penting loh buat direfleksiin.
Nah, buat ngetes nih, seberapa jauh sih intuisi kita ini melenceng soal motivasi, Ariely bikin lagi eksperimen prediksi. Kali ini partisipannya nggak kerja fisik, tapi diminta jadi semacam konsultan. Dijelasin ke mereka tentang dua kondisi pabrik bionikel tadi, yang bermakna versus yang Sisyphus. Tugasnya simple, coba prediksi bakal seberapa besar sih beda jumlah bionikel yang dihasilkan antara dua kondisi itu. Hasilnya, para konsultan ini nembaknya gini, kalau kondisi bermakna, itu paling cuma menghasilkan satu bionikel lebih banyak dibanding kondisi Sisyphus. Cuma satu. Akibatnya, mereka cuma nyaranin naikin gaji dikit aja kalau perusahaan mau motivasi pekerja pindah dari cara Sisyphus ke cara bermakna. Padahal, kita kan tahu ya dari hasil eksperimen benerannya, beda realnya itu 4 boneka lebih banyak. Jauh banget kan melesetnya intuisi kita. Kita terlalu meremehkan kekuatan makna. Implikasi dari beba jauhnya prediksi sama realita ini, wah besar sekali. Ini nunjukin kalau para manajer, ya mungkin kayak CEO di cerita Seattle tadi, kemungkinan besar secara sistematis itu meremehkan dampak dari makna, dari pencapaian, dari pengakuan terhadap motivasi dan produktivitas. Mereka cenderung pakai intuisi yang keliru, yang masih kejebak pandangan lama, kalau pekerja itu ya kayak tikus di labirin aja, gerak cuma karena diiming-imingi keju alias gaji. Mereka nggak paham dampak emosional dan psikologis yang bisa menghancurkan banget ketika makna itu direnggut. Buat para insinyur Seattle itu, batalnya proyek bukan cuma kerjaan yang hilang, itu kayak penghancuran investasi hidup mereka. Pendidikan, kerja keras bertahun-tahun, identitas profesi mereka, harapan masa depan, bahkan koneksi emosional sama teman kerja, dan proyeknya itu sendiri. Kepercayaan kepimpinan hilang, makna kerja lenyap, hubungan sosial rusak, harga diri anjlok. Gak heran kan kalau insinyur senior yang paling jago akhirnya milih keluar. Kehilangan kayak gini tuh ongkosnya jauh lebih mahal daripada biaya proyeknya itu sendiri loh kalau dipikir-pikir. Dan kekeliruan intuisi manajerial ini sayangnya ya sering banget muncul dalam praktek kerja sehari-hari. Yang mungkin nggak disadari tapi pelan-pelan pasti ngebunuh motivasi. Ariely ngasih beberapa contoh nih. Misalnya penekanan yang berlebihan pada hierarki yang kaku. Contohnya direktori perusahaan yang selalu diurutin berdasarkan jabatan. Itu kan secara nggak langsung terus-terusan ngingetin orang soal posisi rendah mereka. Seolah bilang, kamu tuh cuma bagian kecil aja, gampang diganti. Contoh lain yang umum banget, lingkungan fisik kantor. Kubikel yang seragam, nggak personal, sempit. Itu ngirim pesan kalau karyawan itu ya austauschbar, gampang ditukar-tukar. Nggak penting sebagai individu unik. Dan perusahaan nggak investasi ke mereka secara pribadi. Malah tren ngecilin kubikel, aku pakai sistem hot desking, yang nggak ada meja tetap itu, makin ngilangin rasa kepemilikan, ruang pribadi, dan ikatan psikologis sama tempat kerja. Pesan di baliknya jelas kan, kamu di sini cuma buat produktivitas yang bisa diukur, kamu nggak punya rumah di sini, kamu bisa diganti kapan aja. Wah, jadi desain kantor, kubikel gitu-gitu, ternyata bisa ngirim pesan kuat ya tentang gimana kita dihargai atau enggak. Bukan cuma soal bagus-bagusan atau hemat tempat aja ya. Tepat, itu sinyal konstan tentang nilai kita di mata organisasi. Nggak bisa dianggap remeh. Tapi, jangan pesimis dulu. Ada kabar baiknya kok. Kita nggak harus kejebak di lingkaran demotivasi ini. Kuncinya, kata Ariely, ya kita harus mulai melihat dan memperlakukan karyawan bukan cuma sebagai sumber daya atau biaya, tapi sebagai individu utuh. Manusia yang punya kebutuhan akan makna, koneksi, pengakuan, dan yang kreativitas serta kecerdasannya itu dihargai. Contoh bagus yang sering disebut itu Zappos, perusahaan sepatu online yang terkenal sama budaya kerjanya. Mereka justru secara aktif nyuruh karyawan buat jadi aneh, be weird, ngebiarin mereka hias kubikel sesuka hati sampai kantornya kelihatan kayak campuran toko mainan sama toko perlengkapan pesta. Kenapa coba? Ya karena ini ngelawan rasa cuma jadi roda penggerak tadi. Ini justru memupuk individualitas, rasa memiliki, kreativitas, dan hubungan antar manusia. Ini ngingetin kita kalau motivasi orang dewasa itu sebenarnya nggak jauh beda sama anak-anak. Kita butuh ruang buat main, buat ekspresiin diri, dan merasa dihargai apa adanya. Perusahaan itu bisa jadi kayak orang tua semu, bisa memelihara semangat ini atau malah menekannya. Selain nyiptain lingkungan yang mendukung ya, Ariely juga ngasih tips buat kita sebagai individu nih,
Kalau lagi menghadapi tugas yang mungkin rasanya monoton atau kurang bermakna, tapi ya gimana lagi, harus dikerjain. Kuncinya ada di kerangka berpikir kita atau mental framing. Gimana kita membingkai ulang kerjaan itu di kepala kita sendiri. Contohnya cerita petugas kebersihan rumah sakit. Awalnya mungkin kerjaannya terasa ya gitu-gitu aja, bosenin, dianggap rendah. Tapi pas dia diingetin dan mulai sadar kalau tugasnya ngebersihin alat bedah, jaga kebersihan lingkungan RS, itu secara langsung mencegah infeksi, bahkan nyelamatin nyawa pasien, dia nemu makna baru, kebanggaan baru. Dia ngelihat dirinya sebagai bagian penting dari tim penyembuhan. Perubahan cara pandang ini nggak cuma naikin motivasinya, tapi juga ngaruh ke kinerjanya sampai dia bisa dapat promosi. Kita bisa tanya ke diri sendiri, gimana ya kerjaan saya ini, sekecil apapun, nyumbang ke sesuatu yang lebih besar? Makna apa yang bisa saya ciptain atau temuin di dalamnya? Ini nyambung lagi ke kutipan Frankl di awal tadi kan? Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita di bab 1 payoff ini, pesan utamanya kuat banget ya. Ngehancurin motivasi itu ternyata gampang banget. Seringnya bukan karena niat jahat, tapi ya karena kita, terutama mungkin para pemimpin atau pengambil keputusan, itu sering ngabaikan atau ngeremehin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan makna, pengakuan, keterhubungan, dan perasaan kalau usaha kita tuh nggak sia-sia. Nggak cuma kerja di film penjara gitu. Dan akar masalahnya yaitu tadi, seringkali karena kita masih terjebak pandangan lama yang ngelihat kerja cuma sebagai transaksi dingin antara duit dan tenaga, pandangan ini bikin kita jadi buta sama pendorong motivasi yang sebenarnya, yang bikin orang benar-benar terlibat, loyal, kreatif, dan produktif jangka panjang, yaitu ya aspek-aspek manusianya. Rasa diakui, merasa kerjaannya bermakna, merasa ada pencapaian, terus terhubung sama orang lain dan tujuan yang lebih besar. Kita sering salah kalibrasi soal apa sih yang sebenarnya ngegerakin manusia itu. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir nih, buat Anda renungkan. Mengingat betapa rapuhnya motivasi itu, dan betapa gampangnya semangat itu dipatahkan, baik oleh hal besar kayak batalnya proyek, maupun sama pengabaian kecil sehari-hari, pertanyaannya jadi, perubahan kecil apa ya yang bisa Anda lakukan mulai hari ini? Mungkin di tempat kerja, mungkin di rumah, atau pas interaksi sama orang lain. Perubahan kecil apa untuk secara sadar mengakui usaha orang lain, memberi makna pada kontribusi mereka, atau bahkan menemukan dan menghargai makna dalam usaha Anda sendiri? Terima kasih banyak sudah bergabung dalam penelusuran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.